Yang dimaksud kodam leluhur di sini adalah keilmuan yang dulunya pernah dipelajari oleh leluhur kita. Setelah leluhur kita itu meninggal, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi Soho Salam Waras. Para kadang kang kinasih sak nuswantara, mugi kula lan panjenengan sami tansah pinaringan pengayoman, katentreman, kesehatan, kelancaran, kesuksesan saking Gusti Kang Maha Agung. Jumpa lagi ya bersama Mbah Loreng. Nah, kali ini ada satu pertanyaan lagi mengenai babakan kodam leluhur ya teman-teman. Di sini ada yang bingung masalah kodam leluhur. Apa sih kodam leluhur yang sebenarnya sih, Mbah? Ini pertanyaan bagus ya teman-teman. Di sini ada yang bingung ya teman-teman. Ya harus bingung dulu ya teman-teman. Kalau masalah kodam leluhur itu ya seperti ini ya menurut saya ya teman-teman. Ya teman-teman jangan salah mengartikan kalau kodam leluhur itu leluhur kita itu mengampingi kita terus atau merasuk ke dalam tubuh kita. Itu bukan ya teman-teman. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Leluhur kita mengampingi kita, menjaga kita itu bukan. Yang dimaksud kodam leluhur di sini adalah keilmuan yang dulunya pernah dipelajari oleh leluhur kita. Setelah leluhur kita itu meninggal, keilmuannya inilah yang selalu mengampingi anak dan cucunya. Kodam tersebut adalah jin yang bisa menyerupai leluhur kita. Jadi bukan leluhur kita yang menjaga kita, yang merasuk ke dalam tubuh kita, itu enggak seperti itu ya teman-teman. Memang bagi orang yang spiritual, bahkan yang sudah mendalami spiritual, dia tidak akan melakukan sejenis kodam atau kodam-kodam leluhur seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau kita mempelajari hal-hal yang seperti ini, larinya ke apa? Larinya ke daya cipta ya nantinya teman-teman. Apa yang jadi sugesti kita nanti, katakan suatu contoh dari keluarga kita. Dulu nenek kamu atau kakek kamu pernah mempelajari keilmuan ini. Dia pernah mempelajari keilmuan macan putih. Dia pernah mempelajari keilmuan kedek putih. Ya, jadi anak dan cucunya ini akan tersugesti ya teman-teman. Dia ingat-ingat di otak ini ya teman-teman. Disitulah nanti akan menjadi daya cipta ya teman-teman. Memang banyak yang bingung di sini ya teman-teman. Terkadang kita sudah bisa melihat sosok makhluk halus, bisa melihat gandruwo atau bahkan yang lainnya teman-teman. Sebenarnya kita itu tidak bisa melihat. Sebab apa? Sebab kita itu diperlihatkan ya teman-teman. Ya tentunya manusia itu nggak ada yang sakti ya teman-teman. Terkadang orang sudah
bisa mempelajari keilmuan-keilmuan, bahkan bisa melihat makhluk-makhluk halus. Di situ dia sudah merasa yang paling hebat, terasa dia sudah merasa yang paling tinggi ilmunya. Tapi pada dasarnya, kalau di dunia spiritual itu masih perjalanan ya teman-teman. Kalau dalam spiritual sebenarnya sih itu harus menghilangkan keakuan ya teman-teman. Ini masih panjang kalau dikupas ya teman-teman. Kembali lagi kita ke kodam leluhur tadi ya teman-teman. Jadi jin tadi bisa menyerupai leluhur kita, katakan kakek kita yang sudah meninggal. Jin itu bisa menyerupai leluhur kita atau kakek kita atau nenek kita. Jadi yang kita lihat atau bagi pemula melihatnya itu bisa menjadi atau bisa diartikan itu leluhur kita. Seperti itu kemungkinan ya teman-teman. Itu bagi pemula ya teman-teman. Bagi pemula seperti itu ya teman-teman. Melihat sosok kakek kita, melihat sosok nenek kita, itu sudah dianggap menjadi kodam leluhur. Tetapi pada dasarnya jin itulah yang menyerupai, bukan leluhur kita ya teman-teman. Bukan leluhur kita yang mengambing atau merasuk ke dalam tubuh kita. Ini bukan kodam leluhur. Kalau membahas masalah spiritual ini panjang banget. Tergantung teman-teman mengambil jalan yang mana dan diambil dari sudut pandang yang mana ya teman-teman. Semua itu masih belajar ya teman-teman. Saya pun juga masih belajar. Saya pun juga bukan orang hebat, saya pun juga manusia biasa. Awalnya semua pasti kebingungan, pasti belajar tentang keilmuan dulu. Saya pun juga seperti itu ya teman-teman. Dahulu tapi ya teman-teman dahulu. Di sini kan saya cuma menjelaskan atau menerangkan apa sih sebenarnya kodam leluhur itu. Sebenarnya itu jin atau keilmuan-keilmuan yang menyerupai leluhur kita gitu loh teman-teman. Jadi jangan terjebak dengan retorika-retorika yang disampaikan oleh sebelah ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini buat pengalaman kita ya teman-teman. Semua di sini hanya mencari kebenaran aja. Saya rasa teman-teman sudah cerdas ya dengan hal-hal yang seperti ini ya. Apalagi teman-teman yang pernah menjalani atau pernah belajar keilmuan-keilmuan kesaktian. Nah, seperti itu aja ya teman-teman. Saya hanya bilang kalau masalah kodam leluhur itu bukan leluhur kita, tapi itu adalah keilmuan-keilmuan yang menyerupai leluhur kita. Tak lain adalah itu adalah jin yang merupai leluhur kita. Itu adalah keilmuannya. Itu bukan ruh leluhur kita mendampingi kita, menjaga kita, itu bukan.
Saya rasa dari sini teman-teman sudah sedikit memahami ya teman-teman. Mungkin bisa kita sambung lagi ke video berikutnya ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Matur suwun. Rahayu, rahayu, rahayu.